Halo sahabat Bulang, menjua-jua Horas Yawahu. Pada kali ini Bulang ingin menunjukkan sebuah video tentang bagaimana cara kami mengubah air yang berkarat atau air yang berlumpur menjadi air bersih ya sahabat Bulang ya. Karena kebetulan Bulang tinggal di daerah perkebunan kelapa sawit, daerah gambut, dan juga ada juga tanah mineralnya, tetapi airnya tidak bersih, tidak sejernih air yang tinggal di pegunungan sahabat Bulang, seperti di Tanah Karo ya, atau seperti di kampung saya. Begitu kita tarik dari tanah, airnya langsung bersih sahabat Bulang gitu ya. Namun di tempat kami ini tidak sejernih yang di tempat kami sahabat Bulang. Oleh karena itu kami punya akal, kami buat cara bagaimana supaya air tersebut bisa kita gunakan untuk masak, untuk menyuci, dan untuk mandi sahabat Bulang, supaya tidak berminyak atau tidak berlumpur atau tidak kotor begitu sahabat Bulang. Oleh karena itu ikuti Bulang ya, bagaimana caranya, apa sih yang dibuat Bulang supaya air tersebut bisa digunakan untuk mandi. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa berikan like dan komen dan juga subscribe ya sahabat Bulang ya, supaya video Bulang ini, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Mari ikut Bulang untuk melihat Vero Filter atau penyaringan air menjadi air bersih. Baik sahabat Bulang, saat ini Bulang ini menunjukkan penyaringan yang pertama. Ini adalah tempat penyaringan untuk air. Jika tidak disaring, airnya seperti ini ya sahabat Bulang ya, kuning, berkarat, dan bisa dikatakan tidak layak untuk dikonsumsi atau diminum ya sahabat Bulang. Dan airnya juga berbau sahabat Bulang begitu ya. Ini adalah dua bak besar, tempat untuk penyaringan air ya sahabat Bulang ya. Jika tidak disaring maka airnya warna kuning atau berkarat seperti ini sahabat Bulang ya. Namun kami saring air tersebut, akhirnya begitu setelah ditaring airnya jernih ya sahabat Bulang ya. Hasil akhirnya seperti ini sahabat Bulang. Ini dia sahabat Bulang, airnya jernih dan tidak berkarat dan tidak bau sahabat Bulang ya. Oke sahabat Bulang, kita akan ke atas, kita melihat bagaimana proses penyaringan air ini ya sahabat Bulang. Ini adalah penyaringan kedua sahabat Bulang. Ini penyaringan kedua, dan di sini adalah penyaringan yang pertama. Oke sahabat Bulang, nampaknya airnya bersih ya sahabat Bulang ya. Padahal sebenarnya air ini kotor, dan kami saring pakai batu ya sahabat Bulang ya, seperti ini. Ada batu, ijuk, dan pasir ya sahabat Bulang ya. Kalau tidak disaring airnya kotor seperti ini, berkarat dan kuning ya sahabat Bulang ya. Setelah disaring pertama, setelah itu kita saring kedua seperti ini sahabat Bulang. Karena dengan penyaringan pertama airnya tidak masih berkarat juga, walaupun kandungan karatnya tidak kotor di penyaringan pertama. Lalu setelah ini di dalam ini masih tetap juga pakai batu, ijuk, dan pasir ya sahabat Bulang ya. Di sini kita bisa lihat, ini dia sahabat Bulang ya. Kalau misalnya air ini didiamkan, dia langsung warna kuning seperti ini sahabat Bulang. Ini ada batu dan pasir ya sahabat Bulang di dalam ya sahabat Bulang ya. Ini dia sahabat Bulang, pasirnya ini, dan bisa dikatakan ini belum layak juga untuk diminum sahabat Bulang ya, untuk dikonsumsi walaupun sudah disaring. Dan kita akan melihat bagaimana hasil akhir dari penyaringan air tersebut. Ini dia sahabat Bulang ya, airnya bersih ya sahabat Bulang ya, tidak kotor lagi seperti yang tadi. Akhirnya kita alirkan ke sini, dan dari sini kita akan tarik
ke atas sini sahabat bulang ya, ke atas sini. Dari sini kita akan alirkan ke seluruh perumahan yang ada di tempat kami sahabat bulang. Dan ini adalah hasil akhirnya juga sahabat bulang. Airnya jadi bersih, tidak ada lagi karatnya sahabat bulang ya. Beginilah cara kami untuk bertahan hidup di daerah perkebunan kelapa sawit yang bisa dikatakan airnya. Baik sahabat bulang, beginilah cara kami untuk bertahan hidup di daerah perkebunan kelapa sawit yang bisa dikatakan airnya berkarat ya sahabat bulang ya. Jadi untuk mensiasati itu kami menggunakan pasir, ijuk, dan batu kerikil. Lalu setelah itu kami saring agar bisa menghasilkan air yang bersih sahabat bulang. Dan penyaringannya tidak cukup hanya sekali, namun sampai 2 kali ya sahabat bulang ya. Setelah 2 kali baru mengeluarkan air yang bersih. Namun juga penyaringan yang pertama dan kedua ini juga harus dibersihkan 3 hari sekali sahabat bulang. Jadi kami juga punya petugas untuk membersihkan air tersebut supaya airnya tetap jernih dan bersih. Walaupun demikian sahabat bulang, air ini belum layak untuk dikonsumsi, untuk diminum, namun untuk digunakan untuk cuci piring dan membersihkan ikan dan nyuci pakaian sudah bisa sahabat bulangnya. Tapi kalau untuk diminum belum layak sahabat bulangnya karena kandungan karatnya masih tinggi sahabat bulang. Jadi beginilah cara kami untuk mensiasati air yang kuning menjadi air bersih sahabat bulang. Oke sahabat bulang, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.